Dipersilakan duduk. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Nah, ada yang umur 30 tahun ke atas di sini, 30 tahun ke 40 tahun ada? Kebanyakannya lah kan. Nah, ada satu emergency yang disampaikan kepada kita bahwa dalam ruangan umur ini harus ada kebangkitan. Okay? Karena tidak ada yang mempersiapkan sesuatu sebelum ini. Hanya kita happy-happy saja. Tetapi generasi seterusnya sudah ada orang yang betul-betul mau buat untuk prepare the young generation. Mereka akan hafal ayat. Sekolah minggu kita akan hafal ayat 20 ayat, 30 ayat, 50 ayat. Nah, waktu mereka jadi remaja, mereka akan jadi luar biasa. Okay? Dan waktu umur mereka dalam 16, 17, mereka akan tahu bagaimana membuat mukjizat. Okay? Haleluya. Seperti Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego di tanah Mesir. Di tanah Babel. Mereka dalam umur itu sudah mampu dan pandai, sangat mahir membuat mukjizat. Tetapi dalam lingkungan umur 30 tahun ke 40 tahun ini perlu ada kebangkitan, yaitu dari Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan mulai menggunakan setiap pribadi yang ada pada hari ini. Haleluya. Mana yang pimpin pujian tadi? Darren, okay. Sudah lama saya berdoa supaya you balik pimpin. Belum puasa lagi. Sudah datang karena itu urusan Tuhan. Tuhan punya mau bawa. Kalau kau degil lagi tak datang-datang, itu ada doa puasa tuh. Kalau tak datang-datang, ada lagi satu doa saya yang doa terakhir, doa menghiris badai. Baik hook, baik crook, apapun Tuhan pasti bawa. Karena itu urusan Tuhan, oke? Nah, mari kita sampai kepada satu firman Tuhan yang kita mau belajar pada hari ini, yaitu sebuah perjanjian. Kadangkala kita tidak mengerti apa itu perjanjian, dan kadangkala kita melihat bahwa sebuah perjanjian itu seperti perkataan yang lain, sehingga kita miss target, hilang separuh dari kehidupan. Nah, biarlah pada hari ini kita perlu mengerti sebuah perjanjian karena kita mau melihat kenapa Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Okay? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebabnya kenapa dia perjanjian. Ini Tuhan punya apa? Tuhan punya bahasa, Tuhan punya firman, dan lalu diletakkanlah bahwa itu perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, mari saya membawa kita membaca dari Mazmur 119 ayat 72. Tidak ada di sana tetapi di sini ada, oke? Mazmur 119 ayat 72 berkata begini. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sekali lagi. Firman yang disampaikan Tuhan kepada umatnya itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Artinya apa? Firman Tuhan yang ada pada tangan kita ini tidak ternilai, tidak ada tara, tidak ada tandingan, tidak ada yang dapat melebihi dia. Itu sebabnya kalau firman ini ada pada tangan kamu, berarti kamu mempunyai suatu harta benda yang tidak ada tandingan. Takhta kerajaan, takhta raja pun tidak dapat lawan. Harta benda dan duit sebanyak manapun tidak dapat menandinginya. Itu maksud yang disampaikan oleh pemazmur. Nah, yang kedua, ayat yang saya ingin baca ialah Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 7-8.
Yosua 1 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau engkau mempunyai firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru dalam tanganmu, dikatakan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan beruntung dan engkau berhasil dan beruntung. Nah, kadangkala kita tidak tahu apa berhasil dan beruntung. Saya pernah waktu saya lepas tingkatan 5, saya dengan seorang kawan saya pergi cari rotan, tahu rotan? Rotan yang berharga yang ada di hutan kita. 25 batang rotan cukup berharga. Itu yang kami cari. Orang kampung cari beramai-ramai. Orang cari gunung terus ke atas. Ataupun gunung belok kanan. Ataupun gunung belok kiri. Dan saya dan kawan saya naik. Tetapi kami dua terus turun ke bawah. Karena di sana macam lembah dan pasti banyak rotan. Tetapi ternyata bahwa perjalanan kami dua itu tidak beruntung. Tidak berhasil. Cari, tidak jumpa rotan. Sampai 2 hari tidak dapat. Dan kami dua kata bahwa kali ini kita dua tidak beruntung. Orang lain dapat. Tetapi ubah plan supaya malam nanti jala ikan. Supaya ada ikan bawa balik kampung. Ada juga hasil kan. Jalan jauh-jauh macam ini. Jalan berapa jam. 3 jam di hutan. Tidak ada apa-apa. Waktu kami dua ready untuk jala ikan. Ada hujan datang. Dan waktu hujan datang air pun naik. Dan tidak dapat jala ikan. Tidak ada hasil. Tidak beruntung, tidak berhasillah perjalanan kami dua. Apa yang kita buat? Tidak ada hasil. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau firman ini ada pada engkau membaca firman ini, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung sesuai dengan firman Tuhan. Nah, satu ayat lagi, yaitu Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ayat ini selalu kita baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, di sini dikatakan kalau engkau merenungkan Taurat itu siang dan malam, engkau akan berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berhasil mengeluarkan buah. Luar biasa firman Tuhan. Nah, waktu kita melihat firman Tuhan ini, jangan jemu-jemu membaca firman Tuhan. Amin. Beritahu orang sebelah, jangan jemu-jemu membaca firman Tuhan, po. Sis, bro. Daddy, jangan malas baca firman Tuhan. Kalau daddy you dekat dengan you. You tahu ke orang sebelah kiri kanan you? Tahu kah? Tahu. Kalau tidak tahu, beritahu dia itu Kepsi di depan.
Setiap firman Tuhan yang ada ini sangat-sangat berarti. Kadang-kala kita malas membaca firman Tuhan. Kadang-kadang saya pikir, kenapa mau baca firman Tuhan? Macam tak ada apa-apa aja. Tetapi kalau kita lihat 3 ayat tadi, Mazmur 119 ayat 72 itu dia berkata bahwa lebih berharga dari emas dan perak. Bahkan pemazmur dalam 119 berkata, aku lebih bijaksana daripada semua pengajarku. Karena aku merenungkan Tauratmu. Aku lebih berpengertian, berpengalaman dari semua orang tua. Karena aku merenungkan firman. Betapa waktu engkau membaca firman, tidak sia-sia membaca firman. Karena dia lebih berharga dari apapun yang engkau mau. Ada orang berkata begini, kalau engkau mau ambillah segala sesuatu dari aku, tetapi aku akan mempertahankan firman Tuhan. 66 jari Tuhan. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. 66 jari Tuhan. Biar engkau ambil segala sesuatu, dia akan tetap mempertahankan firman. Selagi firman ada pada dia, dia tidak rugi apa-apa. Bahkan dia lebih berhasil, lebih beruntung sesuai dengan Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 6 dan juga Mazmur 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3 ataupun sampai 6. Nah, mari kita harus mengerti sebuah perjanjian, karena perjanjian kadang-kala kita tidak mengerti. Kalau kita melihat di sini, ia adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris yang itu apa namanya? Lain juga Old Testament, New Testament. Ada orang mau belajar bahasa Inggris? Beritahu orang sebelah, Old Testament bro, New Testament sis. Nah, sebuah perjanjian, arti sebuah perjanjian ialah, perjanjian itu dikatakan satu bukti nyata sebagai kesaksian. Perjanjian yang dari Allah ini, Alkitab ini, satu bukti yang sangat nyata sebagai kesaksian Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ada di surga, inilah bukti nyatanya Alkitab. Perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagai kesaksian bagi you. Beritahu orang sebelah, Alkitab perjanjian baru, perjanjian lama adalah satu kesaksian nyata dari Tuhan bagi you bro. Nanti dia lupa pula bahwa dia ingat ini satu firman Tuhan biasa-biasa saja. Selalunya seperti itu. Saya selalu kadang-kadang, firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak peduli apa firman. Nah, kalau kita lihat testimoni lah kan, kesaksian. Itu berarti bahwa perjanjian yang nyata, inilah kesaksian Allah bagi saya dan saudara. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mampu buat, apa yang Tuhan ada, apa keadaan Tuhan, semua ada di sini. Kalau engkau mau kekuatan Tuhan, baca Alkitab. Pasti kau jumpa bagaimana Allah mengeringkan laut. Kalau engkau mau bagaimana kesetiaan Tuhan, baca Alkitab. Engkau akan jumpa juga bagaimana Allah sangat setia kepada orang Israel. Bagaimana Tuhan sangat dekat kepada orang yang remuk hatinya. Ada orang yang remuk hati di sini. Yang hatinya hancur, lebur jadi debu. Walaupun muka kamu happy-happy pagi ini, tetapi ternyata ini kelima kali kamu diputuskan oleh kekasih kamu. Itu paling parah. Karena terlalu laku juga break tuh, tahu break? Break break. Tapi ada saya dengar anak-anak muda sebut break sudah kami dua, pas itu nangis di meja. Itu di kedai kopi itu banyak tuh. Apa hal dia? Dia sudah diputuskan oleh dia punya kekasih itu. Ini keberapa kali? Kelima kali. Ya ampun. Tapi muka dia cantik lah. Ya cantik-cantik tidak ada guna juga kalau selalu diputus seperti ini.
Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau mau mengerti tentang kesetiaan, engkau membaca firman Tuhan, di sana engkau jumpa bahwa Allah tetap setia kepada orang yang remuk hatinya. Dia sangat dekat dengan orang yang pedih hati. Betapa indahnya Tuhan kalau engkau mengerti. Tuhan tidak pernah lupa engkau. Kalau engkau mau mengerti betapa telitinya Tuhan dengan engkau membaca firman Tuhan, dia berkata, bakar rambut di kepalamu saya sudah hitung tuh. Bahkan engkau dalam kantungan ditenun buah pinggangmu. Luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu saya dan saudara no play-play. Karena Tuhan di pihak kita, Tuhan mengerti kita, Tuhan menjaga kita. Okay? Nah, mari kita melihat hal di sini. Perjanjian, saya mau kita mengerti perjanjian. Yang pertama, sakralnya sebuah perjanjian. Kadang kala kita ingat sebuah perjanjian itu, orang membuat perjanjian lepas itu lupa. Banyak kali anak-anak muda, saya akan setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Belum 2 minggu sudah putus. Mana janji dia? Tak ada. Hebat sih. Luar biasa hebat. Ada orang berkata, aku akan tunggu engkau di pintu surga kalau saya yang pergi dulu. Aduh, belum apa-apa, sudah tinggalkan kekasih. Oh, itu betul-betul luar biasa. Luar biasa teruk. Yang pertama ialah sakralnya sebuah perjanjian. 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 14. Lama banyak ini. Tidak apa. Kita slow-slow belajar pada hari ini. 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 14 berkata begini. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ada kelaparan yang 3 tahun berturut-turut di negeri Israel. Itu sudah limit. Kalau tahun ini kelaparan, itu masih ada stok. Tahun depan kelaparan, you punya stok sudah menipis sangat. Dan tahun ketiga itu sudah habis. Dan kalau kelaparan tahun keempat lagi, semua mati kebuluran. Dan Daud pergi bertanya kepada Tuhan, kenapa malapetaka ini sampai kepada kami bangsa Israel? Seluruh bangsa Israel kena kelaparan, tidak ada bahan makanan di negeri itu. Dan Tuhan berkata, pada Saul ada hutang darah. Hutang darah. Nah, kalau kita berkata, dia hutang darah kepada siapa? Kepada orang Gibeon. Ayat 2. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Ternyata orang Gibeon itu adalah satu-satunya suku yang terhintar, yang terselamat daripada penawanan Kanaan. Mari kita membaca kenapa Saul hutang darah kepada bangsa ini. Kita melihat Yosua 9 ayat 14 sampai 19. Yosua 9 ayat 14. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia tidak akan membiarkan mereka hidup. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ayat 19 berkata, berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Nah, inilah orang Gibeon datang tipu bangsa Israel. Waktu mereka menawan tanah Kanaan.
Karena mereka tahu kekuatan Israel kena tangan Tuhan. Dan mereka datang tipu bahwa kami dari negeri yang jauh, tahu kekuatan kamu, kami datang menjadi hamba. Dan mereka membuat perjanjian dengan bangsa Gibeon. Sudah membuat perjanjian walaupun ditipu, bayangkan. Tetapi berapa tahun kemudian waktu Saul menjadi raja, dia membunuh orang Gibeon. Okay? Dia membunuh orang Gibeon dan Tuhan menghukum mereka, bangsa Israel. 3 tahun berturut-turut tidak ada penuaian, tidak ada apa-apa di negeri itu. Kebuluran melanda. Betapa seriusnya sakral, bukan serius lagi. Sakralnya sebuah perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Betapa sakralnya perjanjian ini. Kalau sudah berjanji, Tuhan yang berjanji, engkau berjanji, pastinya juga Tuhan akan melakukannya. Engkau berjanji tidak membunuh mereka, akhirnya Saul membunuh mereka, Tuhan bertindak. Walaupun dalam keadaan tipu-tipu, waktu saya membaca ini, menakutkan juga. Nah, kalau sebuah perjanjian lama, perjanjian baru, betapa sakralnya firman ini, itu berarti firman ini dapat dipegang. Firman ini dapat dibaca dan firman ini dapat engkau apply dalam hidup. Karena betapa sakralnya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita membaca terusnya dalam 2 Samuel ini, dikatakan bahwa mereka minta anak keturunan dari Saul, mereka minta supaya mereka dibunuh. Okay? Dan mereka minta 7 orang, kalau kita membaca terus tuh. Dan memang mengerikan lah, tidak mau saya baca karena sangat mengerikan. Anak cucu dari Saul diambil oleh Raja Daud dan memberi kepada orang ini. Dan mereka digantung mati. Inilah akibat kalau sebuah perjanjian dilanggar. Kalau sebuah perjanjian dilanggar, pasti akibatnya luar biasa. Kalau kita membuat perjamuan Tuhan, inilah cawan, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, sebuah darah perjanjian. Kalau sudah masuk dalam perjanjian, berarti itu sangat-sangat sakral. Kalau siapa-siapa yang membatalkannya, dia akan membayar harga yang mahal betul. Saul membatal perjanjian Yosua dengan Gibeon dan anak cucu-cucunya digantung habis. Karena dia yang membatalkan perjanjian. Lalu saya sangat takut kalau kita lihat hal-hal seperti itu. Tetapi sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena dia sakral, apa yang ditulis di dalam ini boleh dipegang, boleh dibuat. Dan kalau Tuhan berkata begini, dia tetap berhasil. Karena yang membuat perjanjian ini ialah Tuhan, bukan saya dan saudara, tetapi Allah. Perjanjian yang tipu-tipu saja boleh luar biasa, tetap apalagi firman Tuhan ini. Nah, ini yang kita lihat dalam sakralnya sebuah perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh sebab itu rajin-rajinlah membaca perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Beritahu orang sebelah, bro, rajin bro. Sis, rajin sis. Tengok dari sini ada muka yang betul-betul malas membaca firman nih. Nampak betul lah. Tahu ke pastor? Tahu saya. Karena waktu saya malas membaca firman dulu, macam muka kamu orang itu juga. Tetapi bagus membaca firman. Karena di sini semua ada. Amin. Kalau mau beriman, baca di sini. Macam mana belajar beriman? Kalau mau berhasil, tetapi ayat firman Tuhan tadi kata, kalau engkau rajin-rajin membaca dan merenungkannya, pasti berhasil dan beruntung. Luar biasa firman. Nah, ini yang kita lihat.
betapa sakralnya perjanjian ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa-apa yang engkau perlukan dalam hidup pasti ada di dalam sini. Baca hari demi hari. Nah yang kedua, pentingnya sebuah perjanjian. Tadi sakralnya dan sekarang pentingnya. 1 Tawarik pasal 16. Tadi betapa sakralnya, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dibuli, tidak boleh diabaikan. Sekarang pentingnya sebuah perjanjian. Pentingnya perjanjian lama, pentingnya perjanjian baru. 1 Tawarik 16 ayat 15 sampai 18 berkata begini. Ya ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ayat 16, yang diikatnya dengan Abraham dan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Ayat 18, firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sebuah perjanjian yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada mereka, keturunannya, sampai selama-lamanya. Itu yang kita lihat. Betapa pentingnya sebuah perjanjian, karena itu dapat diingat. Apapun yang orang mau buat dengan Israel, itu sudah sebuah perjanjian Allah dengan mereka, bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang namanya Israel. Apapun siapapun engkau di muka bumi ini, hantukah, setankah, USkah, siapapun negara besar yang mau mengganggu gugat tanah Israel, pasti hancur lebur jadi debu. Karena yang memegangnya ialah orang yang berkata Allah sendiri yang memberi perjanjian. Dia yang membuat sakral dan penting. Jangan mengganggu Israel. Berapa banyak tahun demi tahun orang mau hapuskan Israel dari muka bumi. Tetapi sampai hari ini tidak dapat. Orang negara Arab menyerang Israel pada tahun 1968. Semua dikepung, hanya tinggal satu bantar sahaja lagi. Sudah rasa gegaran kereta kebal orang di tepi bantar. Panglima mereka sudah takut. Tetapi ada panglima yang sudah tua bangka yang mau mati, masuk kereta kebal dan lawan balik. Mereka hantam musuh. Bahkan dia ambil gunung Sinai, ambil segala sesuatu. Terbalik peperangan itu dalam 1 hari. Mereka berkata kami perang 6 hari, hari ke-7 kami rehat. Hari ke-6 dia hantam balik, dia hancur lebur bangsa itu, bangsa Arab. Karena yang memegang perjanjian kepada mereka ialah Allah semesta alam. Itu sebabnya kita lihat bahwa mereka ada perjanjian Tuhan dengan bangsa itu, bahwa tanah itu akan diberikan kepada mereka sampai selama-lamanya. Nah, saya membaca satu lagi yaitu Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 35 sampai 38. Mazmur 89 35 berkata begini, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. 36, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan taktanya seperti matahari di depan mataku. 38, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Tuhan berfirman kepada Daud bahwa takhta Daud tidak akan berkesudahan. Anak cucunya akan duduk di takhtanya sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berjanji. Itu perjanjian Tuhan dengan Daud.
Dan benar bahwa Yesuslah yang menduduki taktanya sampai selama-lamanya. Keturunan Daud dari Bethlehem. Kalau Christmas itu, ya kita nyanyi dari Bethlehem. Lahir dari Daud, keturunan Daud. Tapi kadang-kala Christmas 25 di sini kadang-kala kita balik kampung ke kita macam mana tuh? Karena kita balik kampung ke kita tidak ada kebaktian di sini ke apa? Apa kata 2 orang 3 orang ada tahun ini buat ya? Oh, Clement, macam mana? Boleh? Sakai ada, saya ada. You ada, kita 3 kita buat. Holy night. Apa lagi? Ya yang penting kan ada Christmas kan? Ya. Karena di sini dikatakan bahwa tidak berkesudahan anak cucu Raja Daud di atas takhta itu. Itu perjanjian. Ternyata penting sekali. Tuhan akan melakukannya. Ada satu ayat lagi yang saya mau membaca di sini. Banyak-banyak ayat pastor. Ya, mesti banyak ayat kali ini. Amin. Saya mau membaca banyak ayat. Karena perlu, penting bagi saya dan saudara. Supaya kita mengerti tentang perjanjian. Kenapa dia perjanjian lama dan perjanjian baru? Kalau dia sudah sebuah perjanjian itu luar biasa. Nehemia pasal 1 ayat 5. Nehemia pasal 1 ayat 5. Saya tidak buat di sini. Tetapi ingat, dengar. Nehemia pasal 1 ayat 5 berkata begini. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kisah ini terjadi waktu Israel sudah runtuh dan Nehemia di kota Babel. Datanglah saudaranya dari Israel dan beritahu bahwa negeri itu sudah hancur lebur dan pintu gerbangnya sudah terbakar dan temboknya sudah diruntuhkan. Lalu Nehemia berdiri dan berdoa dan berlutut juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan perjanjianmu. Kalaupun bangsa ini dibawa kemanapun, pasti engkau membawa mereka kembali dan balik ke Yerusalem dan membangun kembali dan mengangkat kembali bangsa itu. Dan itu ada pada ayat Ulangan 30 ayat 1 sampai 5. Banyak ayat, oke, luar biasa ayat pada hari ini. Ulangan 30. Apa janji Tuhan kepada bangsa itu? Ulangan 30 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 berkata, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ayat 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkannya kepadamu, maka pada hari ini baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allah akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Ayat 5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan ini perjanjian yang Allah membuat bagi bangsa itu jauh sebelum mereka jatuh dalam peperangan. Jauh sebelum mereka diangkut dalam pembuangan. Kalau engkau sedar kesalahanmu dan bertobat, aku Tuhan akan memulihkan engkau, membawa engkau kembali ke negeri ini. Dan benar waktu mereka di dalam pembuangan
Dan mereka sudah mulai sadar bahwa hanya Tuhanlah yang benar. Mereka bertobat dan Nehemia datang pada Tuhan. Ingatlah akan perjanjianmu Tuhan. Engkau sudah berjanji, janjimu sakral. Sekarang buatlah. Nah, kalau engkau melihat firman Tuhan, engkau membaca waktu pagi. Dan firman Tuhan berkata bahwa engkau diberkati. Itulah waktu yang tepat engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ini, saya harus diberkati. Buatlah sekarang. Kadang-kala kita membaca firman Tuhan dan baca sahaja. Untuk menggenapkan bahwa nanti pastor tanya, ada baca firman Tuhan, angkat tangan. Oh, angkat tangan. Kan sudah baca 1-2 ayat kan. Tapi apalah gunanya? Kalau firman Tuhan itu tidak engkau tahu bahwa itu sebuah perjanjian Allah kepada kita. Dia berjanji kepada kita. Mulai pada hari ini, kalau engkau membaca firman Tuhan, ingat bahwa ini janji, ini perjanjian Allah kepada saya. Kalau dia berkata dia harus memulihkan engkau, Tuhan, ini ayat yang engkau cakap di sini, pulihkan kami sekarang. Pulihkan kami sekeluarga, pulihkan. Seperti itulah Nehemia di negeri orang. Sudah menjadi tawanan, status sudah tidak ada. Tetapi dia masih ingat tentang sakralnya perjanjian. Dia tahu siapa Allah Israel. Ingatlah akan perjanjianmu dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 5. Tuhan buatlah. Lalu raja berkata, Nehemia, kembalilah engkau ke Yerusalem dan bangunkanlah tembok Yerusalem. Dan dia kembali dengan 55 lebih ribu orang. Kembali satu tujuan membangun tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem itu dibangun selama 65 tahun. Waktu Nehemia datang dan dia membangun tembok itu kembali hanya 52 hari sahaja. Satu mukjizat, satu pekerjaan ajaib, satu perbuatan yang besar dari Allah. Lalu Tuhan no play-play. Tuhan tidak bercanda, tidak bermain dengan kita. Kalau sebuah perjanjian itu Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru sudah ada di tangan saya dan saudara. Apalagi bahwa saya bukan manusia biasa lagi. Disinilah waktunya. Bahwa generasi ini harus bangkit. Buktikan diri bahwa kita ini luar biasa. Nehemia bangkit dan berkata, aku ingin kembali ke Yerusalem membangun tembok itu. Sesuai dengan perjanjian Allah bahwa kami harus kembali. 50 lebih ribu orang datang kembali. Dan mereka membangunkan itu. Daripada membangunnya berpuluh-puluh tahun. Dia hanya dibangun dalam tempo 52 hari. Itu mukjizat. Itu pekerjaan ajaib. Itu tangan Allah yang luar biasa. Dan kita mau itu terjadi pada hidup kita. Kadangkala kita selalu miskin dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata begini. Bangsa ini hancur karena tidak ada visi. Ataupun bangsa ini hancur karena mereka tidak mengerti firman. Karena kita tidak mengerti. Firman ini untuk dibaca sahaja. Untuk menjadi lengkap. Nanti pastor tanya, kalau mau tunang mesti baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau tidak habis tidak boleh tunang. Wah, cepat-cepat baca. Amin. Itu sebabnya kita tidak letak aturan seperti itu di sini. Kalau kau mau tunang, tunang saja. Kalau mau baca firman Tuhan, baca saja. Tetapi yang penting kau tahu, mengerti bahwa engkau klaim firman itu. Seperti Nehemia. Yang ketiga di sini. Blessed BM Grace. Sebelum kita pergi ke Blessed BM Grace. Di kampung kami, ayat firman Tuhan Alkitab ini tidak disebut Alkitab. Dia sebut surat Tuhan. Tahu surat Tuhan? Surat Tuhan. Itu sebabnya perjanjian itu artinya apa? Sebuah bukti sebagai kesaksian. Kalau surat Tuhan, satu bukti bahwa itu kesaksian dari Tuhan.
Kalau tanah, surat tanah, itu berarti engkau mempunyai sebuah land title. Ataupun surat kereta. Namanya apa? Green card. Itu satu bukti bahwa engkau engkau mempunyai sebuah bukti dari Tuhan. Surat Tuhan. Nah mari, BM Grace. Bless BM Grace, saya tahu bahwa ada satu kalimat yang ada di sini, Bless BM Grace. Dan kadang-kala kita pikir apa elder kita sebut Bless BM Grace. Nah sebelum kita sebut bless itu kita sudah tahu bahwa itu berkat-berkat kan. Dan grace itu kasih karunia lah. Nah arti kasih karunia mudah saja, banyak arti-arti yang orang mau coba buat. Tetapi waktu saya lihat kasih karunia itu ialah di mana manusia tidak mampu buat apa-apa, Tuhan datang dan menyelamatkan kita. Berarti saya dan saudara tidak dapat buat apa-apa karena kasih kemurahan Tuhan ataupun grace by God, grace. Kata bahasa Inggris dia. Lalu hal itu dapat dibuat. Artinya apa? Sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang tidak mungkin bagi saya dan saudara, Tuhan melakukannya dan kita dapat melakukannya karena kemurahan kasih karunia Tuhan. Berarti grace itu berarti saya dan saudara yang ada di sini dalam hal-hal itu pekerjaan ajaib Tuhan. Grace itu bahwa saya di BM Grace, saya adalah orang-orang yang dalam hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi boleh. Itulah namanya grace. Semuanya dalam tangan Tuhan. Kalau dia bless BM Grace, itu berarti apa? Diberkatilah pekerjaan-pekerjaan ajaib yang ada. Diberkatilah pekerjaan yang sangat mustahil tetapi boleh. Sangat tidak mungkin tetapi dapat pada hari ini. Dan diberkatilah hal-hal itu. Sudah diletakkan Tuhan grace. Ada orang bawa gereja dia begini, gereja dia begini. Kalau gereja dia macam ini, dia luar biasa. Tidak juga. Tapi gereja kita grace. Berarti perkara-perkara ajaib Tuhan. Tangan Allah yang ajaib. Itu sebabnya ada satu envelope di sana. Mana? Ada di sana. Bagi saya satu dulu envelope untuk janji iman. Saya mau ikut serta juga. Saya mau jemaat ikut serta. Apa yang Tuhan mau buat. Supaya saya dan saudara tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan zaman. Okay? Penting. Nah ini envelope yang baru disampaikan. Bahwa dana sumbangan tambah nilai reserve ataupun sebuah janji iman saya dan saudara. Untuk pekerjaan Tuhan. Waktu-waktu yang akan datang waktu kita sampai di desa Wera. Okay? Sekarang kita sudah ada dana dari kerajaan. Dan kita mau mempersiapkan diri kita sesuai dengan apa? BM Grace ini. Bless BM Grace. Saya dan saudara janji iman mana saja 100k, 200k, 1000k, 2000k, 5000k. Tetapi janji iman duration dia ialah 2024 sampai 2025. 2 tahun. Kalau kita janji 100, oke berarti kamu boleh bagi ya 10 ringgit bulan ini, 10 ringgit bulan depan. Sampailah dia 100, itu janji iman kamu kan. Nah ini ada di belakang sana. Dan masing-masing ambil dan lihat. Karena Bless BM Grace ini satu hal yang ajaib dari Tuhan.